caranya tuh bisa ujung-ujung deh ke Ohio, beasiswa juga dapet, itu nggak kaleng-kaleng ya. Tadi pokoknya tipsnya dengan teknik brutal. Catat. Modal dulu kan, otomatis di bahasa Inggris itu kita harus punya sertifikat segala macam. Ngobrol dengan orang lokal itu ada lagi, karena mereka itu lebih punya aksen. Kita belajar sambil refreshing, networking banyak, benefitnya banyak. Kita dapat tiket, dapat living allowance, dapat travelingnya juga, homestaynya juga dapat. Mau melekatkan short course Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kang Teteh, hari ini kita kedatangan seseorang yang muda, yang belia, yang berkarya. Di sini sudah datang, ada kehadiran dari Kang Dimas Aditya Filivianto STMS. Beliau adalah Inspektur Ketenaga Listrikan ahli pertama dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jabar. Kalau di IT-nya biasanya Dinas ESDM. Iya. SDM-nya mah mirip sih sama BKD, cuman bedan pisan SDM Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Mineral ya, Kang ya. Iya, sumber daya mineral. Oke. Kang Dimas, apa kabar? Alhamdulillah saya. Nah, ya janjian kita ya, sami-sami biru gitu. Hari yang membiru Allah. Hari yang membiru. Kang Dimas sudah berkenan hadir. Kenapa nih kita akan ngobrol santai ya, Kang Dimas ya. Kita akan ngulik-ngulik beliau dengan sepak terjangnya. Yang sudah melanglang buana dengan segala macam tugas-tugasnya ya Kang ya. Dan seperti itu. Sekarang deh Kang Dimas saya lagi sibuk, kalau nggak salah identically sibuk dengan ngurusin mobil listrik ya. Iya. Sebagian ngurusin mobil listrik, ada masih banyak urusan lain terkait ya ketenaga listrikan, gitulah. Iya, ketenaga. Sudah namanya juga keren nih. Beliau adalah jabatan di fungsionalnya, jabatan fungsional sebagai Inspektur Ketenaga Listrikan ahli pertama. Ngurusin listrik, perlistrikan. Seperti itu nampaknya mah seperti. Oke, Kang Dimas, sebetulnya seperti apa nih tugas tadi selain ada urusan, kebetulan ada ini ya berkaitan dengan mobil listrik, tapi juga sekarang ada apa lagi nih tugas fungsinya di Dinas ESDM? Oke, saya sekarang terutama mobil listrik ya. Mobil listrik itu sebenarnya gede sih, bukan hanya mobil listrik ya untuk kendaraan pribadi gitu ya. Tapi untuk kendaraan umum, gimana kita bikin ekosistemnya, sosialisasi ke masyarakatnya gimana, dari segi vokasinya seperti apa, dan nanti terutama lebih ke environment-nya gitu. Jadi kalau kita pakai kendaraan listrik, bahasa Sundanya biar regreg di jalan gitu. Nah itu tugas saya di situ. Tugasnya di situ. Oh jadi nu gaduh mobil listriknya Kakang Dimas biar regreg. Karena kalau saya terus terang meskipun belum gaduhnya mobil listrik na oge, cuman suka ada kekhawatiran nih di jalan gimana nih kalau misalnya habis dan lain-lain gitu. Berarti harus Kakang Dimas biar regreg. Ada solusi. Saya dan tim. Saya dan tim. Kang Dimas dan tim katanya gitu. Oh di antaranya seperti itu ya, menarik. Lalu untuk jabatan saat ini tadi selain tadi berkaitan dengan mobil listrik, kelistrikan dan lain-lain, itu ada hal yang menjadi concern nggak yang berkaitan dengan isu strategis atau isu organisasi yang ada di Dinas ESDM yang sedang menjadi concern tim gitu loh? Sekarang sih kita karena apa ya, targetnya sendiri itu meningkatkan energi baru terbarukan. Kan bumi kita udah mulai krisis iklim gitu ya. Udara mulai panas, kerasa kan Bandung 10 tahun sekarang sama yang 10 tahun yang dulu sama sekarang itu lebih redang gitu sekarang mah. Nah itu tuh karena karbonnya terlalu banyak. Karbon terlalu banyak itu dari sektor energi. Nah kita di Dinas SDM mencoba bagaimana kita lebih menggunakan energi berkelanjutan, satunya energi baru terbarukan kayak dari sampah sekarang lagi permasalahan kan, gimana permasalahan sampah bisa jadi sumber daya baru bagi kita. Terus dari segi
tenaga surya kita juga banyak, angin, air itu kita banyak. Jadi kita bergulatnya di sana begitu. Kebayangnya itu memang orang-orang teknik unggul ya di situ ya. Ya. Anda satu di antaranya ya. Ya gitu. Berarti dinas SDM ya identikly pasti dengan orang-orang yang specifically dengan bidang-bidang itu ya. Tadi ya SDM tadi. Kang, sebenarnya tadi kita bahas betul relevansi tugas fungsi Kang Dimas di SDM saat ini dengan tadi namanya juga gagah ini Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama. Itu juga berkaitan dengan tadi saya bilang apa? Orangnya SDM-nya pasti orang-orang teknik minded gitu loh. Itu juga kan berarti berkaitan dengan latar belakang pendidikan. Itu latar belakang pendidikan emang di situ ya sebelumnya relevan. Saya itu latar belakang pendidikan itu dari D3. D3 saya itu lebih ke fisika. Lanjut ke S1 elektrona. Yang agak melenceng nih. Fisika elektro kan hampir sama lah ya. Kalau ke S2-nya malah ke lingkungan. Tapi di lingkungan saya belajar terkait keberlanjutan atau sustainability. Tapi konsep sustainability ini bisa diterapkan di semua semua sektor gitu. Karena kan sustainability ini harus ada di sektor energi, pembangunan, masyarakat segala macam itu harus ada. Jadi S2 itu lebih saya memperdalam bagaimana skill saya yang di S1 D3 itu untuk diaplikasikan untuk jangka lebih panjang gitu. Itu dia. Makanya kenapa kita khusus mengundang Kang Dimas ini diantaranya adalah the one of many, maksudnya satu di antara long life learners. Kenapa? Tadi disampaikan beliau dari D3, terus dari lanjut S1, terus S2 juga, dan sekarang juga menunggu S3 seperti itu. Amin. Amin. Nah, ini diantaranya gitu selain tadi kita diskusi tentang tusi dan bagaimana sebutan pekerjaan, kita akan ngorek-ngorek di Kang Dimas ini khususnya adalah tentang bagaimana nih tips trik gitu. Karena identically kalau saya melihat beliau itu identiknya sekolah jeung short course. Benar nggak? Ya. Dan tukang suka ini ya membuat orang galau gitu. Kan sudah tobat. Oke. Tidak akan short course ceritanya. Tapi belajar mah harus teh. Di antaranya short course ya. Short course gitu. Nah itu dia. Ini seorang Kang Dimas tuh tadi diantaranya mengampu dari D3 ya Kang ya, lalu S1 di mana itu Kang? D3 S1? D3 itu di Unpad, S1 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah S2-nya kemarin di mana? Di Ohio University. Nah eta dia di Jenderal University Unjani ya, dari Unpad Unjani langsung beng ke Ohio. Eta teu kirang tebih. Kirang tebih deui. Enggak ada yang lebih tebih. Ada lebih tebih lagi katanya. Nah, itu Ohio ya, berarti US ya, di US di tahun berapa tuh, Kang? Masuk 2016. 2016. Sebelia inilah Kang Teteh ya. Sebenarnya mah katanya nama juga anak SMA gitu ya, Kang Dimasnya juga adik saya gitu. Tapi ternyata sudah melalang buana. Di Ohio itu berarti tadi relevansi pendidikan dengan lingkungan ya, lebih ke lingkungan. Dan ternyata punya interest lebih di situ ya? Iya, lebih interest dengan lingkungan gitu. Dengan lingkungan. Beasiswa kan? Beasiswa. Alhamdulillah. Dari USAID. Oh, USAID. Itu teh hasil loh. Nah, itu dia makanya kita mau menyimak nih. Gimana nih? Ceritain dong, Kang. Gimana caranya tuh bisa ujug-ujug deh ke Ohio gitu. Terus beasiswa juga dapat. Itu nggak kaleng-kaleng ya beasiswa itu. Memang semua beasiswa juga pasti worth it ya. Perlu perjuangan, perlu effort, perlu ikhtiar all out gitu. Tapi ada beberapa beasiswa yang kita sama-sama tahu nih, sama-sama beasiswa hunter tuh tahun teman rada-rada lumayan nih. Ayo Kang, cerita Kang. Oke, jadi ceritanya itu 2000, saya masuk beasiswa itu 2015. Saya apply 2015. Jadi kalau beasiswa itu biasanya kalau open itu biasanya hampir serentak gitu timelinenya. Deadline-nya misalnya bulan ketiga. Itu semua bulan ketiga tuh beda tanggal doang gitu ya. Jadi kita waktu itu saya pakainya caranya brutal. Brutal. Jadi apapun beasiswanya saya masukin, karena kalau saya lihat sih dari kan beasiswa itu butuh esai ya. Esainya itu hampir sama. Nah, esainya itu bagaimana kita
melakukan pekerjaan sehari-hari sebaik mungkin begitu. Karena kita tahu pekerjaan sehari-hari sebaik mungkin, kita tahu bolongnya di mana. Nah, bolongnya itulah yang dijadikan esai. Kenapa harus belajar di situ gitu. Nah, ketika apply beasiswa, itu semua beasiswa saya apply. Jadi misalnya ada 10 gitu ya. Dari 10 dapat 1 itu udah keren banget gitu loh. Gitu. Jadi tipsnya berbesar semua peluang. Jadi kalau misalnya rezekinya boleh segini ya gedein lah dengan banyak beasiswa gitu sih. Tadi pokoknya tipsnya dengan teknik brutal. Catat. Brutal aja. Brutal aja. Pokoknya sebanyak-banyak mungkin karena peluang itu semakin besar juga ya Kang ya. Ternyata satu di antaranya di antara sekian banyak beasiswa itu yang nyangkut USAID gitu ya. Itu gimana perjalanannya dari mulai misalnya apply terus dapat informasi ini sambil flashback ya, recalling back biar dirimu ingat lagi biar Akang Teteh siapa tahu yang berminat ini yang muda-muda, nggak harus yang muda juga ya. Kalau masuk mungkin kan tadi Kang Mas bilang harus belajar mah terus-terus lah, long life learner. Itu gimana nih Kang? Jadi dari awal itu setelah apply ya kita harus punya modal dulu kan, otomatis modal itu seperti bahasa Inggris itu kita harus punya sertifikat segala macam. Terus dari segi apa ya, kemampuan kita nulis, kita tuh harus banyak nulis karena mau ketika apply atau sekolah nulis itu penting begitu. Jadi kita bisa menulis secara struktur. Yang ketiga, ketok pintu sebanyak mungkin. Karena kita bisa dapat beasiswa itu karena bantuan pertama dari kolega kita, atasan kita, atau dari akademisi. Jadi jangan putus silaturahmi dengan dosen-dosen kita dulu atau dengan guru-guru kita dulu. Dengan atasan pasti kita butuh rekomendasi segala macam kan. Nah itu kuncinya. Dan kalau kita misalnya ada keingintahuan apapun itu, ketok semua orang karena biarpun agak jauh begitu, tapi kan mereka itu kadang-kadang punya solusi yang baik untuk kita gitu. Jadi ketok semua pintu deh pokoknya gitu. Ya tuh ya, tadi selain teknik brutal ada harus ketuk mengetuk pintu dari Kang Dimas. Jadi betul Kang. Jadi kan kadang kalau misalnya dari sekian rangkaian itu ya, kalau misalnya orang-orang yang pernah atau tim rekan-rekan yang pernah mengalami juga, itu kan melelahkan ya prosesnya tuh ya, karena kita harus prepare tadi bahasa Inggris dengan IELTS-nya. Kalau di US biasanya GMAT ya dulu. TOEFL. Terus ada GMAT atau GRE. Dirimu apa waktu GRE dulu. GRE ya. Itu kan juga tetap ya butuh latihan untuk terus tesnya juga kan nggak mudah, nggak murah. Sama ya nggak murah ya. Kalau gagal berarti harus spend money lagi, siap-siap nabung lagi kita untuk itu. Berarti itu kan proses yang panjang dari mulai itu, terus udah beres itu pun harus hunting beasiswanya ya. Beasiswanya seperti apa, kemana tadi tips-tipsnya Kang Dimas sudah sampai. Nah ternyata yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan ya, relationship, komunikasi, silaturahmi silaturahim dengan semua pihak. Bisa tadi betul Kang, kalau nggak diizinin mau sehebat apapun Anda, pimpinan nggak ngasih izin, emang mau bisa apa? gitu deh. Gitu deh. Makanya berarti kan harus betul-betul menjaga itu ya, komitmen untuk dengan semua pihak seperti itu. Oke, Kang Dimas, ada kendala nggak waktu udah di sana? Kendala lebih ke pertama bahasa. Otomatis semua orang pasti bahasa ya. Iya. Yang saya rasakan itu ketika di sana kita belajar bahasa Inggris di sini tuh sekeras mungkin gitu ya. Iya. Sampai sana tuh nol lagi. Ngobrol dengan orang lokal itu nol lagi. Nol lagi ya. Karena mereka itu lebih punya aksen dan karena mereka setiap hari ngobrolnya pakai bahasa Inggris, mereka tuh lebih mumble gitu. Mumble jadi agak gerjem-gerjem gitu ya. Dan pace-nya tuh cepet gitu ngomongnya tuh, jadi kita harus pencernaan dulu. Jadi sampai 2-3 bulan itu masih culture shock di sana lagi dengan gimana berbicara dengan warga sekitar gitu sih. Iya pasti itu culture shock tersendiri. Yang paling kerasa sama kami kaum ibu-ibu rada begah tuh harus belanja gitu ya. Itu kan lokal-lokal banget ya. Kalau misalnya di lingkungan akademisi kan masih relatively aman lah ya gitu. Masih bisa rada perlain. Tapi kalau udah masuk ke lokal ya rada. Iya lokal lah itu. Milih makanan gitu. Iya. Tersendiri itu tantangannya. Nah ternyata di sana dapat, makanya tadi gelarnya MS ya. Master of Science ya. Dengan gelar itu berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah.
selesai dengan Baik. baik. Selesai dengan baik, kembali bertugas. Nah, Kang Dimas juga dia adalah salah satu sosok yang juga rajin mengikuti short course nih. Kenapa saya bilang duta short course Jawa Barat? Adalah Kang Dimas gitu. Karena kalau saya lagi di mana? Lagi di New Zealand, lagi di mana terakhir tadi dirimu ya? Terakhir di Australia. Di Australia. Lagi di mana? Makanya itu kan tadi ternyata tidak cukup ya pendidikan formal juga gitu untuk memperkaya hasanah kita gitu kan. Selain juga tadi secara keilmuan, academically dan lain-lain, ternyata yang sifatnya lebih pendek kan kalau short course biasanya. Itu cerita dong Kang. Oh ya, kalau short course sih tips saya awal tadi ketuk semua pintu karena short course itu tidak semua infonya bisa terdiseminasi secara baik ke masyarakat gitu ya. Nah, itu dia. Ketika kita punya banyak networking kolega baik nasional atau global gitu, itu info short course banyak gitu. Itu bagaimana kita nangkapnya aja sih. Tapi kalau kita udah punya basic, misalnya kita udah punya basic English yang bagus, terus kita punya kinerja yang bagus dan nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Biasanya short course itu bisa kita bisa melihat ternyata short course ini cocok buat kita karena di short course pun harus mengisi esai begitu kan ya. Nah, esainya itu yang paling menentukan dan nanti kalau ada wawancara ya wawancaranya. Nah, itu dia ketika kita tahu apa yang kita kerjakan, kita bisa tuangkan dalam tulisan dan ketika kita diwawancara, kita bisa menjawab tanpa kita harus melihat data atau apapun gitu. Intinya love your job gitu sih. Love your job guys katanya. Gitu sih. Masih ingat dirimu berapa short course yang sudah ditempuh? Sekitar 5 atau 6. 5 atau 6. Ya. Dan semuanya di luar ya? Di luar ya. Di mana aja? Ini kayak bukan masalah kepo ya? Atau bukan masalah pengen show of force gitu ya? Enggak. Ini kita pengen ngulik-ngulik, siapa tahu Akang Teteh di sana terinspirasi dan kita juga bisa hunting hal yang sama gitu. Dan keilmuan itu tidak hanya tadi karena tidak terdiseminasi dengan baik ke banyak pihak. Nah, dengan jalan Kang Dimas ini jadi orang kira-kira terbuka nih. Oh iya, berarti kita harus hunting juga gitu kalau mau gitu kan. Ada effort khusus juga gitu. Di mana aja nih Kang? Dulu waktu di sekolah di US sekali. Waktu pulang dapat di New Zealand, terus di Jepang, lalu terakhir itu di Singapura, lalu lupa lagi Singapura, Australia. New Zealand udah tadi ya, 5 berarti. Oke. Nah, kan dari 5 negara itu biasanya relatif berapa lama nih Kang? Tergantung. Rata-rata sih yang saya ikutin, kalau yang paling lama itu sebulan, yang paling cepat itu sekitar 1 minggu. Tuh kan sebenarnya academically escaping gitu. Ya kan kita belajar sampai refreshing, networking banyak. Semakin banyak. Itu tapi berbayar atau kita dibayar atau seperti apa nih Kang konsepnya? Kalau bahasa kasarnya saya modal dengkul doang. Oh, I see. Gitu. Jadi asal lu niat aja apply. Kita dapat pertama ya benefitnya banyak kalau itu ya. Kayak kita kan hanya modal bahasa Inggris, esai dan kompetisi dengan yang lain lah ya. Benefitnya banyak, kita dapat tiket, dapat living allowance, dapat travelingnya juga, dapat homestay-nya juga dapat gitu. Oh my god. Ini tolong nanti dikasih bling-bling dolar ya. Kalau pinter-pinter manage keuangan di sananya bisa bawa bolang juga gitu ya enak. Jika nama harus ada short course khusus cara mendapat short course dari seorang Dimas Livianto. Wah itu Kang Teteh ya. Makanya saya kenapa kekeh nih pengen ngundang Kang Dimas, diantaranya adalah untuk itu nih, ngasih pencerahan ke kita gitu, apalagi Kang Teteh nih ya yang masih pada muda belia seperti dirinya gitu, untuk coba seperti itu di berbagai belahan dunia dan ternyata for free gratis. Sambil jalan-jalan dapat ilmu, healingnya dapat, ilmunya dapat, networking dapat, finansial juga dapat. Balik-balik bawa uang kerja enak lagi kan. Wah ini kayaknya Pemprov Jabar harus mengagendakan khusus ya sistem short course untuk pegawainya, untuk ASN-nya biar refresh. Nanti kan pulang biasanya gagasan lebih celing-celing lagi. Ya gitu. Seperti itu. Kita bertemu dengan practitioner, dengan akademisi segala macam.
Jadi kita ilmunya nggak sekotak kita doang gitu, exactly. lebih banyak lagi. Lebih luas lagi. Jadi kita semakin paham ya, ternyata dunia itu luas gitu kan. Ranah-ranah atau wacana-wacana itu tidak hanya tadi sekotak itu doang. Siap Kang. Nah jadi berarti kita harus rajin ya, rajin hunting informasi. Jadi kalau berselancar pun harus bertujuan juga ya tadi, cari-cari yang juga. Ini nggak cuman hiburan semata gitu. Seperti itu. Jadi tipsnya tadi tetap kuncinya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Selain juga kita harus punya latar belakang skill atau profisiensi kita atau apa ya, profesionalnya di mana gitu ya. Berarti itu yang bisa mendukung. Karena pasti kan ada itunya ya, ada tema-tema khusus mungkin atau mata-mata kuliah atau pelatihan-pelatihan yang disampaikan juga harus disesuaikan. Iya. Selama ini gimana rasanya, sudah ada niat lagi short course? Pasti ada terus. Belajar itu harus terus ya. Dan opportunities banyak. Ya, selama atasan mengizinkan ya maju terus. Iya betul. Setuju. Tapi insya Allah diizinkan lah ya. Ya izinkan. Pemprov Jabar itu tadi apalagi dengan undang-undang ASN yang baru ya. Penekanan untuk peningkatan kompetensi itu semakin menjadi hal khusus yang harus diperhatikan. Nah itu diantaranya adalah yaitu tadi membuka cakrawala, cari pengalaman di luar ya. Apalagi itu gratis pula. Google. Nah, Kang Dimas, tadi untuk tips sekolah juga tadi udah dikasih gambar. Apakah memang ujung-ujungnya ke bahasa Inggris ternyata. Terus skillnya juga diasah ya kan ya Kang ya. Terus skill untuk menjaga relationship personally dengan orang-orang, dengan banyak pihak yang berkaitan juga dijaga. Terus tadi short course lagi-lagi bahasa Inggris tetap dipakai. Jadi jangan tidak suka bahasa Inggris ya kata-kata ya. Itu kunci. Nah ternyata Kang Dimas ini juga semudah ini beliau juga sedang menunggu ya untuk proses keberangkatan untuk doctoral degree-nya. Insya Allah. Dan konon, oh my God, ini beasiswa udah di tangan juga. Anda bagaimana bisa? Itu dia tadi. Kita tahu yang kita kerjain, bolongnya di mana, dan apakah itu masuk ke ranah global enggak? Kalau global melihat itu sebagai sesuatu yang important, yang penting begitu, tuangkan dalam esai, kita bisa menulis secara baik flow-nya. Para pemberi beasiswa pun bakal ngelihat kita tuh punya kompetensi dan bisa dinaikkan kompetensinya melalui sekolah begitu. Oke, jadi berarti kita harus sudah semakin bisa membaca diri ya. Kalau kita istilahkan, kalau tadi Kang Dimas sampaikan, kita udah tahu kompetensi kita di mana, keahlian, kemampuan dan lain-lain ada di mana. Terus ada gapnya tadi yang masih bolong. Tadi diistilahkan ada gap kompetensinya di mana. Nah itu dijual dan digoreng. Iya. Kekurangan kita jadi kelebihan kita. Jadi itu yang menjadi isu yang kita naikkan untuk tadi di dalam esai, kaitkan dengan isu-isu global. Jadi isu itu yang gap kompetensi yang ada dikaitkan dengan kebutuhan atau isu-isu global itu menjadi disempurnakan dalam tulisan gitu kan, dituangkan dalam tulisan, itu bisa menjadi hal yang ternyata sejauh ini jadi kalau pancingan mah dapat terus, strike terus gitu ya. Amunisi kita lah. Amunisi kita dapat. Jadi sekarang udah aman di beasiswa apa nih Kang? Sekarang di LPDP. Ya. Doktoral di rencana beberapa? Insya Allah sekarang lagi apply di Jepang dan di US. Kayaknya tidak tergantikan di US, masih pengen kembali. Ada apa? Apa ya di sana kata orang kan light of opportunity. Banyak. Betul. Kalau Jepang lihat kulturnya mengagumkan ya ke sana. Gitu. Iya. Berarti kalau nanti satu di antaranya pun pasti akan kembali ke satu di antara negara itu ya. Ada course ada seminar dan lain-lain, international seminar ya, bisa dimanfaatkan ya. Luar biasa nih Kang Dimas. Kang Dimas, ada kendala nggak ketika ada beasiswa yang terakhir
Jika nanti langsung dapetnya LPDP mah? First shot, jujur first shot, tapi first shot pun kayak tadi brutal, semuanya kayak apply. Ada beberapa yang dapat, ada yang enggak. Ya ambil yang terbaik ya, dapatnya LPDP lah ya. Ketika LPDP udah dapat acceptance ya yang lain udah biarin aja dulu, karena kan nggak mungkin juga kita lanjutkan, mesti drop salah satu begitu ya. Betul. Challenge-nya di LPDP ini karena kan saya belum punya LOA. Buat rekan-rekan yang kakak teteh yang udah punya LOA atau letter acceptance dari universitas, itu ada satu step yang dilewati gitu, skolastik. Nah, skolastik ini memang cukup challenging gitu. Jadi pertama dari matematika, bahasa itu kan skolastik di sana semua, dan itu dilakukan secara online begitu. Nah, itu yang challenging-nya di sana. Yang challenging keduanya di wawancara. Wawancara itu biasanya kalau doktoral ya, yang S2 tidak tahu begitu ya. Kalau yang doktoral itu 4 pewawancara. Semuanya akademisi, rata-rata salah satu ada sih yang dari LPDP-nya gitu. Itu bakal nanya kita sedetail-detail mungkin begitu. Pekerjaan kita apa, kenapa kita milih scholarship di sana, terus bakal membedah proposal kita. Kalau doktoral kan harus submit proposalnya dan rencana kepulangan itu harus ngapain gitu kan. Nah itu jadi apa ya, konsep kita untuk menghadapi wawancara gitu. Luar biasa ya. Jadi LPDP juga udah semakin berkembang ya. Semakin rumit juga ya. Rumit juga. Terus ada leaderless group discussion masih ada? Kalau dulu ada seperti itu gitu, berarti ada perkembangan ya. Tadi yang skolastik ternyata yang challenging tersendiri ya. Tapi itu ketika online ya tesnya? Online, semuanya online sekarang. Oh, semuanya online. Berarti bisa di tempat atau harus di sana? Di tempat. Di kita ya. Di wherever ya, kamu ketika kerja mau minggir dulu buat wawancara ya silakan. Kalau lebih fleksibel. Kalau ya gitu lah. Kang Teteh, ayo daftar LPDP. Lebih fleksibel. Oh iya, lagi bukaan nih sekarang nih. Lagi buka. Iya, betul. Dimanfaatkan ya yang beasiswa Hunters gitu untuk itu gitu, karena sayang ya, pemerintah udah menyiapkan sedemikian rupa loh. Kalau tidak terserap juga kan sayang untuk putra-putri bangsa Indonesia. Karena saya yakin di Jabar ini banyak ASN yang bagus gitu ya. Iya, betul. Kang Teteh ini pas kompetisinya bagus gitu. Asal mau aja, dan kalau misalnya butuh mentoring segala macam, cari orang yang bisa diajak ngobrol gitu. Karena kita kalau pengalaman saya gitu ya, ketika nulis esai itu kita pasti butuh orang lain untuk membacanya lagi. Proofread, karena apa yang di pikiran kita tuh belum tentu dimengerti oleh pikiran orang lain begitu. Jadi kita tadi ketuk semua orang. Ketuk semua, ketuk banyak pintu pokoknya. Benar-benar. Randomly nanti yang mana yang kebuka, that's itu ya rezeki kita insya Allah gitu. Oh, jadi seperti itu ya untuk LPDP. Ternyata ada tahapan tersendiri juga, tapi relatifly lebih fleksibel sekarang ya. Karena kalau zaman-zaman awal-awal itu kan harus serba di sana gitu. Kalau wawancara tapi di sana ya. Online juga sekarang. Online juga. Makanya makin gampang kan. Ada satu yang gampang, satu yang makin challenging gitu. Iya, makin fleksibel dari segi tempat, waktu, tapi challenging dari segi itu ya, tesnya, substansi dan lain-lainnya ya. Luar biasa. Nah, itu gambaran ya Kang Teteh, siapa tahu yang berminat coba mempeng ya gitu kan, ada kesempatan seperti itu. Nah, Kang Dimas, ini dari rangkaian pengalaman ya yang sudah dijalani, baik itu dari segi studi gitu kan, lalu short course, itu apa lesson learn yang didapat nih? Lesson learn-nya, kata orang sih, semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu. Nah, ketika kita belajar, misalnya dulu kan saya belajar cuma teknik doang nih. Ketika saya belajar S2 itu belajarnya terkait sustainability. Sustainability ada 3 pilar. Jadi, community, ekonomi, dan lingkungan. Saya tuh dulu belajarnya di tekniknya. Otomatis 3 ini tidak tercakup kan. Di S2 saya belajar 2 nih, lingkungannya kan. Lingkungan dan sosialnya. Finansialnya atau ke community keuangannya itu enggak begitu. Nah, di S3 ini saya ingin belajar di sana gitu. Jadi semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu, semakin banyak opportunity untuk kita belajar di institusi lain. Ya, gitu. Semakin pengen belajar dehnya, apalagi yang belum saya kuasain, belum saya paham, belum saya tahu gitu ya. Jadinya, dan itu dia tadi kesempatan banyak loh Kang Teteh gitu ya, dan kita bisa memanfaatkan itu asal ada kemauan aja ya. Tapi ya ada kemauan, dan ketika kita pulang nih, kan saya belajar konsep keberlangsungan sustainability. Itu ketika kita melakukan pekerjaan tuh, kita tahu
secara holistik pekerjaan itu seperti apa gitu. Ketika mengerjakan A, oh kita harus melakukan A, B, C, D, E gitu. Itu jadi apa ya? Pola pikir kita berkembang gitu sih. Itu yang paling kerasa sih. Benar kan? Makanya kenapa pada akhirnya orang belajar itu, orang sekolah itu, ada yang istilahkan orang sekolah itu adalah diantaranya adalah untuk membentuk, mengasah pola pikir ya. Nah itu yang didapat yang ternyata terbukti ya. It's approved. Gitu. Jadi semakin well established, semakin panceg gitu ya. Kalau di Islam semakin apa katanya Mas Hagi katanya ya, gitu dengan banyak pola-pola sistem yang sudah kita tempuh sejauh ini seperti itu ya, Kang Dimas. Nah Kang Dimas ini ternyata juga satu di antara PNS yang dapat penghargaan ya, EOTM langganan. Berapa kali dirimu dapat? Baru 3 kali. Baru 3 kali. Ada masih tiasa hantar. Tapi juga nanya. Waduh. Fair play tenang. Kalau masih bagus mah pasti dapat juga, tenang. 3 kali ya dapat EOTM, luar biasa. Nah, tapi tahun ini insya Allah EOTM-nya nggak EOTM lagi, Employee of 3 months sih. 3 months. Per 3 bulan. Triwulanan. Seperti itu. EOTM dapat, terus beberapa hal juga dapat ya, penghargaan prestasi lainnya juga luar biasa nih. Makanya semuda ini juga, dirimu masih muda kan? Paruh baya. Enggak ya. Insya Allah masih muda. Masih muda ya. Menito percaya gitu ya. Ya, semudah ini dengan segala macam pengalaman dan prestasinya insya Allah ya. Dan itu harus ditularkan loh Kang. Siap. Jangan pintar sendiri katanya gitu ya. Kita harus ngajak orang-orang atau teman-teman atau rekan-rekan kita untuk juga memberikan warna. Seperti itu ya. Nah Kang, tips sukses nih biar berkarya dan berkiprah dalam bertugas itu seperti apa nih? Itu ya konsep awal tadi. Pertama, banyak silaturahmi, ketok semua pintu, dan kita tahu secara holistik yang kita kerjain. Kalau kita tahu secara holistik yang kita kerjain, dan kalau misalnya konsultasi dengan beberapa orang, kita ada yang bolong, kita terus belajar, insya Allah kerjaan kita bakal dilancarkan dan dipermudah. Oke, siap. Pokoknya networking ya, dijaga. Networking perlu. Itu satu di antara kunci adalah itu ya, berjejaring. Kang, tadi terakhir itu bukan terakhir. Tadi kalau misalnya tadi udah berpengalaman berarti kan di USAID. Nah, lalu kedua LPDP dan mungkin rangkaian beasiswa lain itu kalau bisa dilihat gitu sebetulnya apa sih yang dicari gitu dari yang maksudnya beasiswa ini gitu untuk mencari itu seperti apa gitu biar kita ada gambaran ya kan. Jadi pertama saya pernah baca waktu saya USAID itu satu sheet itu kenapa saya dipilih. Jadi ada resumenya yang dikasih oleh LPDP-nya. Pertama kegigihan, kedua kegiatan dan kemauan, kedua komunikasi ternyata penting. Ketika kita ngobrol dengan orang lain tuh kita bisa melakukan ekspresi atau menghargai sih, lebih ke saling bertukar pikirannya itu enak begitu ya. Yang ketiga keinginan untuk belajar, itu sih. Yang tiga itu yang saya pernah baca di hasil asesmen dari beasiswa gitu sih. Oke, jadi itu juga selain bahasa Inggris ya. Selain bahasa Inggris ya. Itu bahasa Inggris mutlak, nggak bisa. Wajib. Oh jadi seperti itu ya. Jadi melekat pada diri personally si calon awardee pun jadi itu ya diantaranya. Jadi nggak. Jadi kita juga tadi harus semakin mengasah diri kita juga ya dengan tadi fenomena yang ada dan perubahan kan semakin cepat ya. Kali-kali gini gitu, hari-hari gini. Disrupsi di mana-mana dan lain-lain, kita harus menyesuaikan ya, adaptasi dan tanpa menghilangkan identitas yang melekat pada diri kita ya. Kan orang itu kan ada ciri khasnya ya. Seorang Dimas seperti apa, seorang Ruli seperti apa, seorang Galvan seperti apa, seorang Ale seperti apa. Jadi itu kan ada ini tersendiri ya. Jadi itu menjadi poin penting juga seperti itu. Nah, baik. Nah, itu tadi udah ada gambaran, udah ada luar biasa banyak pencerahan nih dari seorang Kang Dimas.
Kang, terakhir deh, ada pesan-pesan himbauan nih buat Akang Teteh ASN di Pemprov Jabar biar bersemangat seperti hanya dirimu, berprestasi, berkarya, tapi juga rajin short course dan rajin sekolah. Aduh. Rajin menabung juga. Makin melekat nih amat jadi short course. Aku mau melekatkan short course Jawa Barat. Oke, jadi kalau saya sih pesannya pertama, tahu apa yang dikerjain, karena dengan tahu kita yang kerjain kita bakal nemuin apa passion kita. Setelah tahu passion kita, tuangkanlah itu dalam tulisan, karena kalau kita rajin nulis, kita bakal mempermudah kita untuk meng-apply ke beasiswa begitu. Itu sih kuncinya. Akang Teteh tahu yang dikerjain, keinginan belajar, dan tadi tuangkan dalam tulisan. Siap, katanya Kang Teteh yang mau menembus luar negeri juga gitu ya. Walaupun beasiswa di dalam negeri juga nggak kalah keren banyak loh juga. Dan banyak juga loh. Tapi kalau misalnya biar ada lebih-lebih lagi nih, pengen mengenyam gitu ya, pengen menginjak tanah orang gitu, tanah orang di negeri sana gitu kan. Tips and trick dari Kang Dimas mudah-mudahan bisa menjadi rujukan ya di antara sekian banyak hal yang mungkin pengalaman Akang Teteh tersendiri juga. Hatunun ya Kang Dimas. Menerima hotline untuk ini apa, konsultasi khusus. Waduh. Baiklah Kang Teteh, nanti kita akan korek-korek lagi ya Kang Dimas, satu saat kita undang lagi tips triknya lebih khusus seperti apa mungkin ya. Nah, seperti itu. Turun sekali lagi ya Kang Teteh, kita kembali lagi ke episode berikutnya, dan katanya jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmed BKD Jabar dan juga Dinas ESDM Pemprov Jabar. Di situ banyak informasi, banyak berita sugan-sugan, ada berita snorkos juga. Again, hatunun ya Kang. Thank you. Ajib-ajib ASN Jabar ikut bicara.